Baik, terima kasih. Jadi kaitannya impor ini tentu pasti ada hubungannya dengan beberapa hal. Yang pertama, pertimbangannya pemerintah pasti melihat dari aspek produksi. Setidak-tidaknya juga termasuk perkiraan produksi tahun ini cukup atau tidak. Nah, yang kedua, pasti pemerintah juga memperhitungkan kaitannya dengan stok. Nah, stok ini baik stok yang ada di masyarakat maupun stok yang siap untuk mengisi pasar. Ini yang biasanya diperhitungkan. Nah, kemudian yang ketiga juga pemerintah pasti memperhitungkan apa yang akan terjadi karena produksi beras atau produksi padi itu selalu berkaitan erat dengan perkembangan iklim. Nah, kemudian semua tahu iklim kita menurut ramalan akan terjadi El Nino. Saya pikir ini juga menjadi bahan pertimbangan. Nah, yang terakhir yang juga pasti dipertimbangkan adalah kaitannya dengan perkembangan harga. Nah, perkembangan harga ini berkaitan erat tentunya dengan faktor ketersediaan maupun yang ada di masyarakat dan terutama yang siap untuk masuk pasar. Nah, kalau kita melihat 4 faktor penting ini, kemudian kita lihat apa yang terjadi. Yang terjadi nampaknya produksi kita sebenarnya kita masih surplus tahun 2022, tapi kalau kita bandingkan surplusnya tahun 2021 ini turun. Nah, kemudian surplus itu tahun 2022 hanya sekitar 1,3, kemudian surplusnya tahun 2021 itu sekitar 1,7 kalau tidak salah. Nah, ini kan ada kecenderungan terjadinya penurunan surplus. Di lain pihak, sebenarnya penduduk kita ini selalu meningkat. Nah, makin kecil surplusnya, padahal penduduk makin meningkat, pasti kalau kita tidak mengelola dengan baik, kemungkinan terjadi gejolak harga seperti yang terjadi pada tahun lalu maupun akhir tahun lalu sampai dengan kemarin bulan Maret yang lalu. Nah, dari sini dilihat bahwa ada persoalan produksi yang ini yang harusnya menjadi perhatian kita semua. Karena kita lihat luas panennya pun juga cenderung ada kecenderungan trennya itu menurun. Artinya apa? Konversi lahan ini juga terjadi gitu. Jadi ini kaitannya dengan produksi ini bukan hanya pekerjaannya Kementerian Pertanian, tetapi pekerjaan kita semua harus betul-betul menjadi perhatian. Nah, kemudian kalau kita bicara stok, Badan Pangan Nasional melakukan survei. Nampaknya berdasarkan survei, stok akhir Desember itu di Indonesia itu hanya terdapat 4 juta ton. Nah, 4 juta ton ini ternyata 47%-nya itu ada di petani dan konsumen. Produsen dan konsumen, produsennya adalah petani. Nah, yang siap diperdagangkan itu hanya sekitar 30%, 28%. Jadi kira-kira hanya sekitar 1,2 juta ton. Padahal kebutuhannya setiap bulan itu adalah 2,7 juta ton. Nah, di lain pihak, bulan Januari pun kita masih minus. Artinya bulan panen Januari itu masih minus, bulan Februari akan plus kalau akhir Februari. Jadi pemerintah kan harus memasukkan mengeluarkan stoknya agar untuk mengisi kekurangan tadi. Nah, itulah yang dilakukan selama ini. Nah, kemudian mengenai harga, harga ini memang karena produksinya beberapa bulan ini di bawah kebutuhan, tentunya penggilingan padi sendiri itu stoknya sangat rendah.
bahkan ada yang tinggal kepentingan untuk 1-2 hari saja. Padahal biasanya mereka harus punya stok paling tidak mendekati 3 bulan karena dia sudah punya pasar. Kan 90% lebih pasar itu diisi oleh pelaku bisnis biasa. Artinya bukan oleh pemerintah. Pemerintah ini kan biasanya hanya sekitar 8-10%. Meskipun akhir-akhir ini nampaknya sangat turun. Nah, kemudian melihat stok yang ada di Bulog, ternyata stok akhir tahun 2022 itu hanya 335.000 ton. Kemudian hari-hari ini stoknya akhir Maret itu hanya sekitar 287.000 ton. Saya pikir ini adalah sepanjang sejarah perberasan, stok yang ada di pemerintah ini saya kira yang terendah. Kalau kita lihat mulai tahun 2018 sampai dengan 2021 itu rata-rata sekitar 1,5 juta ton. Bahkan 2018 itu 2,1. Kemudian 2019 2 juta ton. 2020 itu 981.000 ton, kemudian 2021 itu 1 juta ton lebih. Nah, kondisi seperti itu yang nampaknya pemerintah tidak mau mengambil risiko bagaimana harga yang masih tetap tinggi